Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa dimaknai tidak berdosa, iya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi rugi. Dikasih tawaran sama Allah rumah di surga asal 12 rakaat, di keterangan lain 10 rakaat sholat rawatib mudawwamah. Ditawari rumah di surga, kagak diambil. Enggak apa-apa emang. Emang kagak dosa sih, enggak sholat rawatib enggak dosa, tapi rugi sih. Yang ketiga, sunnah itu juga berarti sanna. Sanna itu artinya jalan hidup. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, itu kan ada hadis itu. Barang siapa yang menjadi jalan keburukan seseorang, maka dia akan mendapatkan dosa selama orang yang melakukannya itu terus melakukan karena ngelihat kita. Ternyata ustazah itu makannya sambil berdiri. Oh, berarti nggak apa-apa ya makan sambil berdiri. Selama ibu itu makan sambil berdiri karena merujuk pada ustadz itu, maka ustadz itu kebagian dosanya. Jadi kesimpulannya, boleh nggak menikah sama mantan mertua? Sebagian jawab boleh, sebagian jawab enggak. Tapi saya yakin di dalam hati semuanya, bener nggak ya, bener nggak ya, bener nggak ya. Boleh, kalau dengerin dulu. Kalau enggak, Rasul enggak marah. Karena kenapa? Perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia dimarahin, patah dia. Tapi Rasul juga enggak begini. Ya Rasul, saya salah, maafin saya. Terus gimana dong? Gak apa-apa sayangku, cintaku. Everything is okay, I love you. Wah. Kalau tulang bengkok dibegitukan, dia akan terus bengkok. Apa yang dikatakan Rasul? Wahai Aisyah, piring dibalas piring, kue dibalas kue. Nyampe nggak tegurannya ke Aisyah? Selesai nggak solusinya? Selesai. Yang bikin saya haru dalam cerita itu adalah ketika Aisyah, aduh merinding saya. Ketika Aisyah melemparkan itu, Rasulullah senyum lalu bilang para sahabat, afu ummuk, maafin ibu kamu ya, dia lagi cemburu, kata Rasul. Terus Rasul pungutin pecahan-pecahan piringnya. Lalu Rasul ambilin makanan-makanannya, disuguhkan dengan tangannya kepada para sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, biidznillah kita bisa bertemu kembali bismillahirrahmanirrahim. Bahagiakah hari ini? Karena apa? Karena Allah. Bahagia karena bertemu Bu Sufi? SPR banget. Bahagia karena masih punya iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di atas nikmat-nikmat yang lainnya. Bahagia karena masih diberi hidayah untuk talabul ilmi. Tanggal berapa sekarang, Bu? Apal-apal ya kalau saya tanya tanggal jawabannya. Tanggal berapa? 10, 9 Rabiul Awal. Bulan keberapa Rabiul Awal? Ngitunglah dari Muharram sampai mulus. Masya Allah, alhamdulillah kita sampai di bulan Rabiul Awal. 7 bulan, enggak,
6 bulan ya, 6 bulan menjelang Ramadan insyaallah. Semoga ada umur. Bulan Rabiul Awal tuh di Bogor spesial banget ya. Hari ini spesial juga dari Salimah Bu Subi, kita muludan hayu. Saya pada muludannya tiap hari. Baca salawat pagi dan sore kan muludan gitu. Tapi kalau kita mau bikin event khusus yang rada resteh tuh non, yang agak ini gitu ya, khusus, alhamdulillah adanya. Tidak mengapa lah, setahun sekali kita mengenang Rasulullah SAW agak lebih serius gitu ya, agak lebih mendalam untuk memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang walaupun tiap tahun juga hal-hal yang sederhana tentang Rasulullah kadang-kadang kita lupa juga. Iya Bu ya? Tanggal berapa katanya Rasul lahir Bu? Tahun berapa? Saya tanya tahunnya tahun berapa Bu? Udah saya ajarin dulu di majlis ini, awas kalau salah. Di majlis-majlis yang lain masalah kagak apa-apa, di sini jangan ada yang salah loh. Udah saya ajarin ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Emang Rasul orang Cina. Di orang Cina mah ada tahun gajah, tahun monyet, tahun ular, tahun tikus kan gitu ya. Rasul mah nggak lahir di situ lah. Nggak ada juga tahun gajah. Iya, tapi kan itu mengenang peristiwa itu Bu Sufi, serbuannya pasukan gajah. Iya sih, udahlah menang sok. Tahun 12 tahun berapa? 571 Masehi. Tanggal? Nah, hari Ibu, lamun saya bilang gini, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 2023. Nyambung tuh? Oh iya ya, kakarek nyadar. Jadi tahun berapa Cek? Cing, tes lah muludan unggal tahun teh sok. Terus 20 April. Saya mah teu nanya tahun Masehi, tanya tahun Hijriah. 12 Rabiul Awal. Kan suka ada yang bilang ini 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nah, ari aja teh nyara rambung atuh. Tahun Hijriahnya berapa? Saya nggak ada papan tulis nih, panitia teu apal-apalnya. Nyau Bu Sufi tukang coret-coret, hayo teh dibere papan tulis. Gimana sih? Tahun berapa, Bu? Mudah-mudahan yang jawab nenek-nenek, karena ini minyak otsen dari minyak untuk otot dan sendi. Ini kalau mau jadi reseller harus hubungi ownernya, dan cuma ada di Bogor, nggak akan ada di minimarket. Cung, yang tahu di tengah-tengah kerudung pink. Alas ya, bukan ini terjadi sabun. Oh udah emak-emak cenah. Tahun berapa Neng Bu? Diam. 12 Rabiul Awal tahun teu nyambung dibilang. Rabiul Awal tapi tahunnya tahun Masehi. Jaka sembung makan permen. Gak nyambung men. Bu, tahun berapa Bu? 12 Rabiul Awal 1445 itu nanti hari Kamis, Bu. Yang ditanya lahirnya Rasul kapan? Lahirnya Rasul tanggal 12 Rabiul Awal. Tadi kata Ibu tahun 571 Hijriah. Teh jaka sembung makan permen. Nggak nyambung men. Yang satu Hijriah Rabiul Awal, yang satu Masehi. Belakang Cung. Yang belakang berdiri siapa tuh? Gak kelihatan saya matanya. 12 Rabiul Awal tahun berapa Bu? Diam, yang lain diam. Berapa?
itu teh tahun sabaraha? Awal tahun hijriah itu Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu dihitung 1 hijriah. Terus Rasul lahirnya kapan? Sok. Diam. 12 Rabiul Awal. Dari mana ibu ngitung itu? Iya mah gak semenang bocoran. Kemarin Bu Sufi kajian di sana cenah. Apa-apa kan Bu Sufi udah janji ngasih door prize-nya. Mau sabun, mau osen atau mau sabun tangan? Sabun ini? Nggak ada buku nawar. Coba tanya di beda door prize. Astagfirullahaladzim. Emang jadi orang baik teh suka digituin tuh. Buku mah dijual di depan. Itu buat biaya perjuangan Bu Sufi. Punten canak abdi turun nyari tuur. Ini teh lagi sakit. Punten Bu Eli. Saya lagi mengurangi naik turun. Hatur nuhun ya Kang. Punten ieu teh panitia sok hailapan geus narini-nini ciga. Mana sapi? Saya ulang ya. 12 catat. Bising ke incu nanyain. Atuh malu-maluin nanti dijawabnya 12 Rabiul Awal 571 Hijriah. Eta dari zaman saya madrasah Bu. Di zaman tikotok di Lebuan gitu. Karena nggak pernah ada yang mempertanyakan, nah iya 12 Rabiul Awal kan penanggalan Hijriah. Nah iya tahun Masehi. Kulantaran kita kebanyakannya ahli cenah. Jadi ngikut aja gitu ya. Cenah cenah. Udah aja. Cukup. Gak mau disebut aja. Bismillah. Cuk. Baterainya habis, bubar yuk. Ini Rasul lahir. Gak kelihatan, ada yang bawa cutter gak? Ada yang bawa cutter gak? Iya, saya gedein spidolnya, ada yang bawa cutter gak? Emang mau ngapain kesini? Bawa cutter. Altul nulisnya gini. Kok mau iya deh. Harusnya pakai spidol yang besar ya. Coba nanti kita beli ya. Rasul lahir nih 0 tahun kan. Diangkat jadi Rasul usia 4. Katingali itu yang dari belakang kelihatan. Di Mekah Rasul berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun. Di sini usia Rasul wafat 60 tahun. Ini apa di sini? Hijrah. Ini 13 tahun, ini 10 tahun. Jadi ketika hijrah Rasul usia berapa? 40 ditambah 13. Raresi. Matematikana 5-nya. Berarti ketika hijrah usia Rasul 53 tahun. Ini peristiwa hijrah adalah momentum penentuan tahun 1 Hijriah. Ya kan? Jadi Rasul lahir kapan? 53 tahun sebelum hijrah. Jadi Rasul lahir 12 Rabiul Awal 53 sebelum hijrah. Gitu Bu. Ngartos?
Ada yang bau nge hari ini? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kemana Muludan unggal tahun. Ditanya tahun kelahiran Nabi, bingung. Putrinya ada berapa? Putrinya ada berapa? Yo, 4, 9, 3, 7. Ada 4. Putranya ada berapa? Siapa aja? Qasim, Ibrahim, Abdullah. Ummu Kulsum anak keberapa? Ngitung. Aminah anak keberapa Aminah? 3. Ternyambung. Saya bukan nanya itu, Bos. Baik, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, nastaghfiruka ya Rabb. Jika ma'rifat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang belum sedetil itu. Kadang-kadang kita nggak ngeh dengan perkara-perkara yang sederhana yang bisa jadi itu sebagai indikator kita kenal dengan kekasih hati kita. Semoga semakin hari, semakin sering kita menyelenggarakan maulid, semakin kenal kita dengan Rasulullah SAW, semakin cinta kita. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini insya Allah kita akan tawasobil haq, tawasobil sabar dengan sebuah nasihat yang akan saya rangkum baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Semoga bisa memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai nama, kadang dipanggil Muhammad, kadang dipanggil Ahmad. Apa artinya Muhammad? Apa Bu? Muhammad itu asal katanya dari Hamid, ya. Kalau sebentar, Muhammad itu asalnya dari kata Mahmud. Artinya apa Mahmud? Bukan mamah muda ya. Mahmud itu artinya terpuji. Kalau Ahmad itu artinya asal katanya dari kata Hamid. Apa artinya Hamid? Kalau ada orang mengerjakan sebuah pekerjaan, sebuah kebaikan, sebuah ibadah amal soleh, terus aja mengerjakan satu pekerjaan amal soleh secara sempurna, orang Arab bilang hamid. Tapi kalau yang dikerjakannya tuh banyak banget, terus mengerjakannya sempurna terus-terusan, orang Arab bilang Ahmad. Masya Allah. Jadi Rasul itu namanya itu mengindikasikan merujuk kepada sifatnya, bukan kepada zatnya. Eis, Astrid, Ratni, Anggi itu zatnya dia, itu namanya dia, nggak menunjukkan karakter, ya kan? Eis, naon atuh eis? Kata ibu saya, eis teh artinya gelis, bukan sifat juga kan gelis semuanya. Padahal itu teh menipitnah pisan dah tuh. Dan saya mah nggak ngerasa gelis, saya mah merasana gelis pisan. Astagfirullahaladzim. Jadi nama Rasul itu mengindikasikan kepada sifatnya. Apa tadi? Muhammad dari kata apa? Mahmud, artinya terpuji. Kalau Ahmad dari kata apa? Hamid. Ahmad menunjukkan kemampuan seseorang melakukan sebuah kebaikan yang banyak lagi terus menerus dan secara sempurna. Masya Allah. Ya Nabi Assalamualaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kesayangan Allah yang Allah tuh kalau memanggil Rasul itu nggak pakai nama, Bu. Kalau menjelaskan tentang Rasul kepada hambanya,
itu disebut 4 kali disebut Muhammad di dalam Al-Quran, 1 kali disebut Ahmad di dalam Al-Quran. Tapi kalau Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, Allah tuh nggak manggil dengan sebutan nama. Seperti ketika Nabiullah Isra Mi'raj, bacaannya dibacakan sama ibu ya, kalau tahiyat ya. Gimana bacaannya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW yang tidak pernah meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasul tidak pernah meminta untuk bertemu dengan Allah, tapi malah Allah undang bertemu. Masya Allah. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad ada di hadapan Allah, tapi Allah memanggilnya Assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak panggil Assalamu alayka ya Muhammad. Masya Allah. Diberi salam, aduh merinding. Diberi salam khusus just for you di hadapan Allah, hanya untuk beliau. Ih, keren banget. Jawabannya apa kata Rasul? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Saya kalau bahas ini suka baper. Itu kan salam spesial dari Allah untuk Rasul, hanya untuk Rasul. Tapi Rasul menjawabnya Assalamu alayna, gak cuman buat saya ya Allah, tapi buat kami. Alaina, untuk kami Allah, saya dan umat saya. Wa ala ibadillahi shalihin, wabil khusus untuk hambamu yang soleh. Kita belum lahir, kita belum diciptakan oleh Allah, tapi Rasul sudah meminta kepada Allah untuk memberikan salam kepada kita. Masya Allah, itu cintanya Rasul kepada kita. Masya Allah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta Rasulullah mendoakan. Da orang malah mungker didoakan gitu jika nanti mau ingat kabatur. Kalau ibu nanti umroh, haji, amin atuh. Terus ibu didoain. Kata Imam Masjidil Haram, Sufi, semoga kamu diampuni dosa oleh Allah, salam selamat buat kamu. Dan jika nanti kita kalau didoain gitu Bu ya, kita nggak akan begini, wahai Syekh, doakan juga tetangga saya, kakak saya, adik saya, Bu Sufi. Jika nanti mau ingat, Rasul enggak. Rasul bilang Assalamu alayna ya Allah. Saya tuh GR banget kalau baca itu. Gimana nggak GR coba? Begitu Rasul cintanya kepada kita sampai segitunya. Aisyah meminta doa kepada Rasul ketika suatu hari Rasulullah SAW mau pergi ke masjid untuk sholat fardu. Ya Rasulullah, bentar dulu, bentar. Kenapa wahai Aisyah? Doain saya dulu ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang sesudah dan sebelumnya. Aisyah girang banget ketika didoain seperti itu, memerah pipinya. Rasul tahu kalau beliau memerah pipinya itu kalau nggak marah banget, bahagia banget, atau malu banget. Lalu kata Rasul, Aisyah, segitunya kamu didoain gitu doang gitu. Ya Rasulullah, saya belum pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini.
Betapa berharga doa Rasulullah SAW untuk Aisyah pada saat itu. Lalu Aisyah mengatakan, itu mah biasa. Karena setiap selesai salat fardu, saya berdoa seperti itu untuk umatku, wahai Aisyah. Setiap selesai salat fardu. Dulu sebelum kita tercipta, Rasulullah SAW sudah mendoakan kita. Itu cintanya Rasul pada kita. Masya Allah. Ini episode-episode yang bikin baper gitu ya kalau kita ingat. Kalau kita nggak tahu sejarahnya bacaan tahiyat tadi, ya baca tahiyat gitu kan. Pada jangan salah deh maca oge at-tahiyatul. Harusnya gimana? At-tahiyatul. Sering dibacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Diteruskan deh itu salah deh. Ya Allah, kalau kita tahu sejarahnya itu tuh cintanya Rasul kepada kita ya Allah. Apa yang Rasulullah SAW, suatu kali Rasulullah SAW berkurban, dalam sebuah riwayat disebutkan berkurban dengan 100 kambing. Apa Rasulullah ikramnya ketika berkurban itu? Masya Allah. Ya Allah, inilah kurbannya Muhammad, keluarganya, dan umatku yang tidak bisa berkurban ya Allah. Rasul tahu bakal ada umatnya yang gak mampu untuk berkurban, dikurbanin sama Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu cintanya Rasul sama kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suatu kali Rasulullah SAW termenung dalam sebuah majelis. Ini saya bawa perasaan ibu biar benar-benar merasa, ya Allah segitunya Rasul cinta sama saya. Rasa ini yang harus dimunculkan setiap ibu mulu dan bahkan setiap ibu berselawat. Mengetahui, meyakini dan merasakan betul bagaimana kecintaan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW termenung dalam sebuah majlis. Lalu kata para sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Aku lagi rindu nih, kata Rasul. Rindu sama siapa ya Rasul? Aku rindu sama saudaraku, kata Rasulullah. Siapa saudaramu ya Rasul? Bukankah kau tidak punya saudara, kau tidak punya adik, tidak punya kakak? Apakah yang engkau rindukan adalah kami? Kata para sahabat. Bukan. Kalian mah sahabat saya, kata Rasul. Lalu siapa ya Rasul? Aku kangen banget, kata Rasul, sama umatku nanti yang gak pernah ketemu dengan aku, tapi dia mencintaiku dan dia mengikuti sunnah. Bayangin Bu, kita belum ada, kita belum terbukti cintanya kepada Rasul, tapi Rasul udah ngangenin kita. Masya Allah. Ini tuh harus dipupuk Bu. Jangan sampai kita tuh merasa sekarang menjadi muslim tuh ya udah gini aja jadi. Enggak, di situ ada cerita cintanya Rasul kepada kita. Ketika Rasulullah SAW di penghujung hayatnya, dia tidak memanggil anaknya, dia tidak memanggil istrinya. Ya Allah, sekiranya bisa, timpakanlah, timbangkanlah, berikanlah rasa sakit sakaratul maut seluruh umatku sampai akhir zaman kepadaku hari ini ya Allah. Sekiranya bisa, biar umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Cinta Rasul kepada kita luar biasa. Gak mau ada umatnya yang merasakan kesakitan ketika sakaratul maut.
Allahumma sholli ala sayyidina. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn Khattab suatu kali bilang sama Rasul, "Ya Rasul, aku mencintaimu," kata Umar ibn Khattab, "setelah aku mencintai diriku sendiri." Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, bagaimana engkau dikatakan beriman? Kau tidak akan dikatakan beriman," kata Rasul, "sampai kau mencintai aku sebelum mencintai dirimu, anakmu, dan keluargamu." Tidak disebut sempurna iman kita kalau kecintaan kita kepada Rasul dikalahkan oleh kecintaan kita kepada orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Tidak disebut beriman, bermakna tidak sempurna imannya. Apa jawab Umar bin Khattab? Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, maafkan saya. Kalau begitu saya mencintai engkau sebelum saya mencintai diri saya dan yang lainnya." Sadaqta Umar, kamu benar Umar, kakarak tuh benar, kata Rasul. Saya pas ngupas hadis ini, ya Allah, Rabbi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita ukur kecintaan kita dengan mengingat, kalau yang disebut cinta itu ingat, coba kita hitung. Lebih banyak mana, lebih sering mana kita nginget anak-anak, ingat orang tua, nginget suami kita dibandingkan inget Rasul. Kalau indikator cinta itu adalah berkorban, mana yang lebih banyak kita korbankan? Untuk mencintai anak, suami, orang tua, kerabat, atau mencintai Rasul, berkorban untuk mencintai Rasul. Sebagian orang-orang Bogor pengorbanannya untuk mencintai Rasul dalam rangka muludan itu nggak usah ditanya ya. Orang Bogor mah keren dah pokoknya. Kagak ada tuh kalau muludan kagak pakai seragam, Salimah aja nih kagak pakai seragam. Orang-orang mah di kampung mau muludan seragaman bu, nyicilannya 100 tahun sebelumnya. Berkatnya, bongsangnya, jangan salah, nggak boleh tuh isinya cuma tempe sama teri doang, pamali. Iya kan? Saya pernah ngontrak dulu awal-awal nikah di Bogor itu sama si Umi, ketua DKM masjid di satu tempat. Itu diperiksa bongsang-bongsang buat muludan tuh diperiksa sama si Umi beneran. Kata saya, "Mi, kenapa Mi diperiksaan sendiri satu-satu?" "Takut ada yang kagak pantas." Nanti terus kalau ada yang kagak pantas ditambahin sama Umi, sama ayam sama balado terol. "Emang kenapa Mi?" "Gak sopan, masa buat Rasul cuma tempe sama teri doang." Di situ mah keren banget bu. Kata saya, "Tumben nih pengajian ada prasmanan." Sekarang ada prasmanan gak? Kagak muludan Neng Anggi kalau kagak itu. Kata saya, "Tumben dia ada prasmanan, ada tenda segala." "Iya Bu Sufi kan muludan." Nabungnya, kagak ada ibu-ibu di komplek mah bulan Muharram, bulan Safar udah rapat nyusun panitia maulid. Nabung buat sewa tenda kagak ada. Tapi coba dah ke kampung-kampung, keren banget. Harus pakai seragam, harus prasmanan, pasang tenda. Ustazahnya bukan Bu Sufi. Bu Sufi mah nggak seru, nggak ada bodor-bodornya, nggak ada nyanyi-nyanyinya, nggak pakai organ tunggal, nggak pakai gitar. Terus Bu Sufi mah bayarannya cemil. Kalau buat muludan mah Bu, ustadznya yang bayarnya 10 juta, 20 juta, baru tuh muludan gitu. Saya paling banter jadi penceramah pembuka.
Orang-orang di medsos tuh nanya, suka ada yang nge-DM, Ustazah kalau mau ngundang Ustazah tarifnya berapa? Ini sekalian disclaimer ya, pengumuman ya. Ada yang dari mana, dari Batam, di Malaysia, dari mana. Tarifnya berapa? Saya bilang maaf ya, saya bukan angkot. Saya mah bukan angkot, kagak ada tarifnya. Bis kota, angkot tuh ada tarifnya. Saya mah kagak ada tarifnya. Saya bilang asal saya sehat, saya bisa, Allah titipkan ilmunya sama saya, waktunya pas, ya udah jalan nih. Saya diundang sama ibu-ibu taklim di pinggir kali, terus tiba-tiba ada undangan dari ibu wali kota misalnya gitu. Pernah soalnya. Bu Sufi, oh nggak bisa bu, saya udah janji duluan. Ya gimana ya, udah janji duluan. Bayarannya berapa Bu Sufi? Saya kan dibilang bukan tarif angkot. Gak akan kebeli bu. Berapa ibu bayar tadi punya ilmu? Oh ternyata Rasul tuh 53 tahun sebelum Hijriah. Itu ilmu baru ibu ketahui setelah puluhan kali Rabiul Awal, setelah puluhan kali Muludan, baru tahu hari ini ibu mau bayar berapa sama saya. Gak ada tarifnya. Gak akan kebeli ilmu tuh dengan apapun coba. Makanya saya tersinggung kalau ada yang tarif. Itu kan berarti ngehargai ilmu. Cuma taruh ibu bayar saya berapa? 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tersinggung saya. Orang yang saya sampaikan ilmu. Ada yang baru tahu, oh itu teh ada di Al-Quran Bu Sufi. Hah, hari ibu kemana wae? Ada yang tahu Robbana hablana gitu kan kata min azwajina. Itu tuh ada di Al-Quran. Oh itu teh dari Al-Quran Bu Sufi. Hah, hari si ibu kemana wae? Selama ini tahu itu teh doa, udah we gitu ya. Kalau kita tidak tahu bahwa itu dari Al-Quran, nggak ada niat ngamalin Al-Quran, kita cuma baca doa doang, udah pahalanya pahala baca doa. Tapi kalau kita baca doa dan tahu bahwa itu tuh dari Al-Quran, kita dapat pahala ngamalin Quran. Mau dibayar berapa ilmu yang tadi? Kagak bisa. Udah jangan suka nanya tarif sama saya. Prosedurnya gimana Bu Sufi? Alah prosedur saya bilang. Manajemennya siapa? Kagak ada nih manajemennya nih. Nah, ribet sih emang Bu. Undang ya ke saya, konfirmasi kehadiran ke saya. Kadang-kadang direk diparkir di mana, kagak dikasih tempat parkir lagi sama. Lah udahlah nyetir sendiri, bawa-bawa sendiri, saya mah gitu. Nah udahlah asal saya sehat. Ya Bu ya, doain mereka insyaallah. Masyaallah. Itu cintanya Umar kepada Rasulullah SAW. Sadaqta ya Umar. Nah gitu baru bener Umar, kata Rasul. Ini saya flash aja ya, cerita-cerita ini mudah-mudahan menginspirasi. Suatu kali ada seorang sahabat. Ini sahabat tiap Rasul sholat jadi imam, mesti dia tuh di barisan paling belakang sebelah kanan. Selalu. Saya lupa namanya. Terus berulang begitu sampai Rasul apal, di sebelah sana pasti si itu tuh si fulan. Suatu kali orang itu nggak ada Bu. Kemana si fulan? Dia sakit ya Rasul. Rasul tengokin. Kenapa engkau tidak ke masjid? Saya sakit ya Rasul. Kenapa engkau sakit? Saya nggak tidur ya Rasul. Kenapa? Saya mikirin nanti di akhirat saya ketemu engkau atau tidak. Ada gitu orang yang padahal beliau ketemu Rasul setiap sholat. Tapi beliau punya kekhawatiran sedemikian cemas. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan ya Rasul. Saya mikirin takut nanti di akhirat saya nggak ketemu dengan Kau ya Rasulullah. Gimana kita yang nggak pernah ketemu dengan Rasul? Sallallahu alaihi wasallam.
Itu cintanya sahabat kepada Rasul. Kalau tadi saya menceritakan cintanya Rasulullah kepada kita, lalu saya ajak bagaimana cinta kita kepada Rasul, mari kita bercermin daripada para sahabat bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW. Suatu kali Zaid itu budaknya Abu Sofyan. Dia ketahuan ketika dia masuk Islam. Kemudian dia dicambuk. Ketika dicambuk, dia diancam. Wahai Zaid, kalau mau cambukan ini berhentiin, kamu harus caci maki Muhammad. Apa kata Zaid? Jangankan aku mencaci Muhammad, jangankan aku mencaci Rasulullah SAW, kalau ada satu tusukan itu aku gak bisa tenang. Kalau ada satu tusukan membuat Rasulullah sakit, bagaimana aku bisa mencaci Rasulullah SAW? Kalau mau cambuk saya, cambuk saja. Itu cintanya para sahabat pada Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu masuk Islamnya belakangan. Jadi dia bilang, saya harus mengejar ketertinggalan saya. Saya harus mengejar ketertinggalan saya dari Utsman, dari Umar, dari Abu Bakar. Karena mereka mencintai, bersyahadat lebih dulu. Mereka mendekat dengan Rasul lebih dulu. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Masya Allah. Abu Hurairah itu nongkrongin Rasul di depan pintu keluar rumahnya. Diamati betul cara jalannya Rasul gimana, keluar dari rumah gimana, berkendaraan gimana, terus diamati oleh Rasulullah, oleh Abu Hurairah. Sampai beliau mempunyai gambaran detil bagaimana perilaku Rasulullah SAW. Suatu kali seorang sahabat bergabung dalam sebuah rombongan safar bersama teman-teman. Saya lupa ini tabi'in atau tabi'in. Sahabat itu berhenti di sebuah pohon. Bentar. Saya mau pipis dulu. Kenapa kamu pipis? Soalnya dulu saya pernah lewat ke sini sama Rasul dan Rasulullah pipis di sini. Segitu. Walaupun sebetulnya itu tidak mempunyai nilai sunnah. Kan udah pernah saya jelasin ya, sunnah itu ada 3 pengertiannya. 1, nah kumat dah tawadunya. Tiap ditanya diem melulu. Takut teriak. Kagak lah. Rasulullah SAW dalam satu majlis bertanya, siapa yang tadi malam tahajud? Abu Bakar ngacung. Siapa yang pagi ini sudah berbuat baik kepada istrinya? Abu Bakar ngacung. Siapa yang pagi ini sudah sedekah? Abu Bakar ngacung. Lalu kata Abu Bakar, sekiranya ini bukan perintah Rasul, aku nggak mau untuk menjawab, memberitahu kebaikan yang sudah aku lakukan. Boleh Bu. Oh karena saya bukan Rasulnya jadi Ibu nggak mau jawab. Begitu nih. Kira-kira Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira kalau kita pipis di tempat pipisnya Rasul kayak sahabat tadi tuh ada pahalanya nggak sih Bu? Ada pahalanya nggak? Kalau seorang laki-laki rambutnya gondrong sebahu kayak Rasul, ada pahalanya nggak? Lebih utama nggak sih? Enggak? Sunnah. Dalilnya mana? Barang siapa rambutnya gondrong, maka dia gitu. Barang siapa pipis di tempat aku pipis. Ada gitu? Nah, saya jelasin dulu ya, mohon izin. Sunnah yang pertama
sunnah itu secara fikih. Di belakang kelihatan nggak? Kalau sunnah secara fikih, hukum sunnah, sholat rawatib, ada dalilnya? Itu hukumnya sunnah, ada dalilnya. Sholat witir, sholat tahajud, tahiyatul masjid, sholat duha, ada dalilnya. Secara fikih dia hukumnya sunnah. Kalau yang dihukumi sunnah secara fikih dia harus ada dalil. Sunnah dalam pengertian fikih gimana? Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa dimaknai tidak berdosa, iya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi rugi. Dikasih tawaran sama Allah rumah di surga asal 12 rakaat, di keterangan lain 10 rakaat sholat rawatib mudawwamah, ditawari rumah di surga, kagak diambil. Enggak apa-apa emang. Emang kagak dosa sih, enggak sholat rawatib enggak dosa, tapi rugi siapa kita? Ditawarin rumah di dunia aja ribet banget nyicilnya. Nyicil mulai umur 30 tahun, kreditannya 20 tahun, umur 50 tahun baru lunas, 60 tahun meninggal, 10 tahun Bu nikmatin rumah tanpa kredit. Tapi kalau kita punya rumah di surga, abadan wa abadan. Ini pertama sunnah secara fikih. Apalagi pengertian sunnah. Pengertian sunnah itu apa yang diperbuat oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang ditakrir oleh Rasul. Itu semua disebut sunnah. Apakah semua sunnah yang kedua ini punya hukum sunnah yang pertama? Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul itu kalau mau buang air Bu, jalan dulu jauh ke tempat yang jauh sampai beliau yakin bahwa tidak ada orang yang akan terkena dampak buruk dari baunya kotoran beliau. Karena menurut beliau kalau membuat tidak nyaman orang, beliau nggak mau. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Terus kalau sekarang kita punya WC-nya di rumah yang mau dibilang bid'ah. Bid'ah loh Ibu. Iya loh. Apakah buang air besar ke tempat yang jauh punya hukum fikih, punya hukum sunnah secara fikih? Tidak kan? Rasul itu makannya cuma satu macam. Kalau ame labu, labu aja. Kalau ame daging, daging aja. Kalau kurma, kurma aja. Lah kita belum 5 macam tuh di piring, belum berhenti tuh prasmanan. Ambil, numpuk di meja. Pas diicip, lidah Sunda makan menu Eropa, nggak ketelan, akhirnya disimpan. Mubazir, saudaranya setan. Siapa yang saudaranya setan? Ibu suka mubazir nggak? Jadi ibu adalah? Saya sok gregetan kalau ngeliat tuh. Prasmanan tuh udah amplop cuma 10.000 doang. Tuh catering di gedung tarifnya 250.000 satu pack. Ngamplop 10.000, ngalas banyak disimpan di kolong meja. Ya. Apa yang dikatakan Rasul, yang diperbuat dan yang ditakrir belum tentu semua masuk ke sunnah secara
fikih. Kalau yang dikatakannya itu mengandung menjadi hujah, baru dia punya dalil sebagai sunnah secara fikih. Atau itu diperintahkan Rasul. Loh, saya tuh yang paling sampai sekarang tuh yang berasa Rasul tuh nyuruh kita qailullah. Tahu qailullah? Tidur sebentar sebelum zuhur. Sebagian ulama mengatakan sesudah zuhur. Kata Rasul, tidur sianglah kamu karena setan itu nggak tidur siang. Ya Allah. Tidur siang menjadi punya keutamaan karena diperintahkan oleh Rasul. Tapi ada nggak perintah Rasul? Makanlah cuman dengan satu macam. Karena kalau ada kata-kata ibu bararin kabeh tak kitanya. Ya Allah. Lauknya, sambalnya, lalap, kerupuk, tumis-tumis, urap, lauk asin, sayur asem. Bisa lagi nggak puasa loh Bu. Nggak puasa karena minum obat gula kilo. Udah sarapan lupa minum obatnya. Paham ya Bu ya? Ada yang ditakrir oleh Rasul. Ditakrir itu apa? Didiemin. Di komen positif enggak, di komen negatif enggak. Suatu kali Rasulullah SAW melihat seorang sahabat sedang menumbuk sebuah kayu yang mengeluarkan serbuk-serbuk kuning, bedak. Rasul tanya, lagi ngapain kamu? Gitu. Sahabat ini tersipu-sipu. Ini ya Rasul buat istri saya. Rasul cuma senyum, ngeloyor aja. Jadi hukumnya pakai bedak apa? Ditakrir sama Rasul. Dilarang enggak? Kalau dilarang ngapain kamu pakai bedak? Jangan, istrimu jangan pakai bedak kan gitu. Kayak pernah Rasul ngasih kain ke seorang sahabat. Ya Rasul, ini untuk istri saya ya, nanti saya kasih. Kata Rasul, jangan. Karena itu mah tipis, nggak boleh. Istri kamu nggak boleh. Berarti nggak boleh pakai baju tipis yang nerawang, kan gitu. Paham ya? Yang ketiga, sunnah itu juga berarti sanna. Sanna itu artinya jalan hidup. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, itu kan ada hadis itu. Barang siapa yang menjadi jalan keburukan seseorang, maka dia akan mendapatkan dosa selama orang yang melakukannya itu terus melakukan karena ngelihat kita. Ternyata ustazah itu makannya sambil berdiri. Oh, berarti nggak apa-apa ya makan sambil berdiri. Selama ibu itu makan sambil berdiri karena merujuk pada ustadz itu, maka ustadz itu kebagian dosanya. Sana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan menikah. Hukumnya nikah apa? Hukumnya nikah apa? Kebanyakan orang jawabnya sunnah. Kalau disebut sunnah dalam pengertian itu kan yang diperbuat Rasul, iya. Itu kan jalan hidup yang dipilih Rasul, iya. Tapi kalau secara fikih, apakah setiap nikah hukumnya sunnah? Enggak. Kalau nikahnya sama saudara sepupuan, sepupu, boleh. Kenapa ibu marah? Anak ibu jatuh cinta sama anaknya adik, boleh. Cuman tidak baik kata Rasul, terlalu dekat nasabnya. Kalau nikahnya sama saudara sesusuan, haram. Kalau nikahnya sama mantan mertua, ayo, boleh apa enggak? Cung yang bilang boleh. Boleh atau enggak? Ini udah saya jelasin di bab
mahram ya. Gak tahu kapan, gak tahu di mana. Jadi kesimpulannya boleh nggak menikah sama mantan mertua? Sebagian jawab boleh, sebagian jawab enggak. Tapi saya yakin di dalam hati semuanya bener nggak ya, bener nggak ya, bener nggak ya. Boleh kalau dengerin dulu. Kalau kita belum campur dengan anaknya. Oh, bulan pisan. Misalnya gini, dengerin, jangan salah tafsir ya. Ntar ada yang ngedengerin yang tadinya doang, nggak ngedengerin penjelasannya, nanti kata Bu Sufi boleh nikah sama mantan mertua. Dengerin, jangan dipotong. Boleh kalau kita belum campur sama anaknya. Oh iya itu tadi saya nggak mau jawab itu tadi Bu Sufi. Misal gini, ada seorang laki-laki mau nikah dengan seorang perempuan. Pas mau nikah, dia lihat ternyata mertuanya lebih cantik tuh gitu. Gak jadi nikahnya misalnya karena satu dan lain hal. Kelak kemudian ketemu tuh sama mantan mertuanya, jatuh cinta dia. Boleh kalau misalnya belum campur, tapi kalau sudah campur haram. Itu jadi nasabnya, jadi mahramnya mahram abadi. Mahram abadi kan ada dua. Mahram dikarenakan pernikahan, mahram karena nasab dan karena persusuan. Nah, gitu. Diulang pelajarannya bab mahram. Dulu saya pernah jelaskan, ada mahram abadi, ada mahram sementara. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena susuan, ada mahram karena pernikahan. Jadi Rasul memilih jalan hidup nikah. Secara fikih mah hukumnya tergantung. Anak laki-laki umurnya udah cukup, penghasilan udah ada, tuntutan biologisnya udah ada, hukumnya apa? Wajib. Anak SMP, anak SMA, bobogohan daripada zina, saya pengen nikah aja, makruh. Karena belum mampu. Ada anak udah lulus sih, tapi fisiknya udah, biologisnya udah, tapi belum dapat kerja, ya baru cukup untuk jajan sehari 20.000, 30.000. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau dengan tidak nikah dia akan mengundang madorot yang lebih besar. Jadi nikah hukumnya apa? Tergantung. Tuh gitu. Tadi mau menikah kompak sunnah. Rasul memilih menjadi pedagang. Hukum jadi pedagang apa? Kan itu dilakukan Rasul jadi pedagang. Hukumnya apa? Sunnah yang mana? 1, 2 atau 3? 2 dan 3. Secara fikih hukumnya jadi pedagang apa? Ya tergantung niatnya apa, tergantung yang dijualnya apa. Kalau dikatakan hukum berdagang adalah sunnah, belum tentu. Kalau yang dijualnya khamr, yang dijualnya cabai-cabean, ngejual cabai beneran kan halal. Kalau ngejualnya cabai-cabean. Nah, paham gak Bu sampai sini? Jadi jangan asal bilang gak sunnah, gak dilakukan Rasul, bid'ah, gak sunnah. Lihat dulu. Saya pernah dibid'ah-bid'ahin orang. Gara-gara saya tiap kayak tadi tuh Bu, saya tuh kalau ngebuka acara itu tuh refleks banget. Robi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam kita Robi zidni ilman Allahumma arina haqqa haqqan. Terus ada yang bilang ke saya, Bu Sufi, kata ustaz saya Bu Sufi bid'ah. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya Bu Sufi kalau mau ceramah selalu baca doa itu. Kan itu tuh nggak dicontohkan Rasul. Gubrak. Kata saya, oh iya Bu, mohon maaf saya mah ilmunya sedikit. Sampaikan salam saya kepada ustadznya, terima kasih atas tegurannya, tapi tolong jawab pertanyaan saya ya, kata saya gitu.
Ada sunnahnya enggak dari Rasul? Apakah Rasul setiap mau ceramah ngeluarin hadis kulud bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finar? Emang Rasul taklim setiap Senin jam 8? Bid'ah sesok. Mau gitu ibu dibilang bid'ah karena ibu taklim setiap Senin rutin loh. Tergantung Bu, yang mana dulu ya, paham ya? Jadi apa yang disebut sunnah? Ntar sunnah yang mana dulu nih? Nah sekarang saya kasih tahu. Kalau kita ngikutin sunnah yang kedua sampai ketiga, kita dapat pahala enggak? Dapat pahalanya dari mana? Kan kalau ke fikih mah tadi ada dalilnya kan? Dapat pahalanya itu karena cinta kita pada Rasul. Bukan karena rambut gondrongnya, bukan karena makan dengan 3 jarinya. Kalau makan 3 jari sunnah, kemudian tidak 3 jari langsung jadi bid'ah, kan bid'ah apa jadi dosa? Iya kan? Sendok kudu dialung-alungkan tadi rumah. Kudu piceunaan kabeh eta. Mangkaning makannya pakai sendok semua. Giliran makan pakai jari bari silat tutup. Pakai 5 jari. Ya Allah, banyak banget dosa kita kalau gitu ya. Kita mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasul karena cinta kita pada Rasul, karena kita yakin bahwa yang dipilih oleh Rasul, yang dilakukan, dikatakan, ditakdir oleh Rasul itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Rasul itu terbimbing wahyu. Rasul itu memperhatikan banget jam tidur Bu. Ketat banget. Kalau ibu baca di siro ya, Rasulullah tuh ketat banget memperhatikan jam tidur. Ini yang saya kadang suka, ya Allah Rabbi tolong please, semoga Allah ampuni dosa saya ya Allah. Banyak banget yang belum bisa saya ikutin tuh sunnah Rasul. Apa sunnah kata Rasul? Tidur Rasul kan 3 waktu. Sehari semalam tuh Rasul tidurnya 3 waktu. Ba'da isya sampai tengah malam. Tengah malam atau sepertiga malam bangun. Kemudian antara azan pertama sampai azan kedua, kalau bahasa kita sekarang ya, beliau juga terlelap sebentar. Saya juga suka terlelap Bu Sufi, tapi bangunnya jam 6. Sekalinya tahajud bangun jam 2. Tidur lagi jam 3, bangunnya jam 6. Yang ketiga nanti tidur, Rasul tidur qailullah. Tuh 3 waktu, dan Rasul ketat banget. Justru jadwal makan tuh Rasul gak ketat. Kita mati balik ya. Jadwal makan menik ketat. Kalau jam 2 belum makan siang, asa ante berdosa gitu. Aduh, saya takut zalim sama diri sendiri. Sufi belum makan, ya ilah. Pakai dalil lagi. Takut zalim. Kita mah ketat banget urusan makan ya. Kenapa urusan tidur Rasulullah ketat? Karena itu kaitannya dengan ibadah. Ya Allah, kita mah dalilnya kan pengen istirahat. Kenapa Rasul memperhatikan? Karena kalau tidak qailullah, khawatir malamnya nggak bisa tahajud. Kalau paginya abis qiyamul lail nggak tidur dulu barang sebentar, khawatir nanti siangnya nggak kuat untuk ibadah. Begitu. Astagfirullahaladzim. Jam segini pulang dari sini jam 11, abis itu ke kantor, terus ke kantor rapat sampai jam 3 abis jam agenda hari ini nih, abis itu abis asar rapat deh tapi ke maghrib. Terus kapan saya qailulahnya tuh ya? Ini dipakainya oleh orang kafir Bu. Di Kanada itu sekarang kantor-kantor sama sekolah di Jepang mulai sebagian. Mereka ada jam tidur siang. Jangan bayangin tidur siangnya kayak ibu ya. Ibu mah tidur siangnya 2 jam Pak. Qailullah tuh 10 menit, 15 menit. Lamun cek bahasa Sunda mah ngalayep. Bukan tidur sampai ngorok gitu, bukan.
Kita mah kalau tidur, ibu saya kalau lagi dapat bonus dari Allah, ya Allah hari ini nggak ada jadwal antara zuhur sampai asar tuh seneng banget gitu ya. Tidur tuh, kan baru bangun asar kita punya. Itu mah bukan qailullah cek, itu mah kebluk gitu. Jam tidurnya detil, ketat, jam makannya. Kenapa jam makannya nggak ketat? Kata Rasul, makan saya mah cuman supaya bisa tegak berdiri aja sholat dah. Semua mau tidur mau makan dikaitkannya mah ibadah. Kita mau makan biar enak kan ya. Padahal kita mulu dan udah berapa kali giliran bab makan aja kita belum mirip Rasul ya. Astagfirullahaladzim. Dapat pahalanya karena kita cinta kepada Rasul dan kita yakin apa aja yang dipilih oleh Rasul. Kalau kita misalnya saya mau milih jadi pedagang, kenapa? Pengen nurutan Rasul, insya Allah berkah. Ada kata Rasul juga ada 9 pintu rezeki di dalam dagang. Tapi kalau semua jadi pedagang terus sanurek jadi dokter, kalau ada orang sakit gimana? Terus siapa yang mau jadi presiden, mau jadi wali kota, gubernur, camat, anggota DPRD? Karena kalau nggak ada mereka kita nggak ada yang ngurusin, iya kan? Nah, paham ya sekarang ya? Jadi tanya dulu hukum fikih sunnah yang mana nih? Sunnah fikih dalilnya apa? Kalau sunnah perbuatan dalilnya adalah bukan karena gondrongnya dapat pahala, tapi karena kita cintanya pada Rasul. Apakah pipis di bawah pohon yang tadi sahabat itu dapat pahala? Kagak lah, pipis mah di mana dalil lamun pipis di dia menang pahala ya kan gak ada. Tapi rasa cinta dia kepada Rasul sampai pengen memirip-miripkan diri dengan Rasul, itu yang jadi poinnya. Paham? Baru tahu hari ini? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kemana Nah kan dapat yang gini berapa harganya coba? Ibu dikasih tahu yang begini. Kagak ada, ibu bayar 10 juta kurang, bayar 100 juta kurang. Orang ini ilmu untuk kita hidup, untuk kita taat, untuk kita dapat pahala. Kalau kita nggak paham ini lalu kita berpikir pokoknya yang disebut sunnah yang dilakukan oleh Rasul, lamun teu dilakukan bid'ah wa kullu bid'atin dalalatin wa kullu dalalatin finar. Atuh kabayang eta sendok pinarakaeun kabehnya. Ya Allah, kita makan pakai sendok mulu lagi. Masyaallah. Jelas ya? Bismillah. Oh, tadi apa ya, sahabat yang mencintai Rasul ya? Saking takutnya beliau tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, maka beliau sampai sakit-sakitan. Nah, sahabat ini menjadi asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Menjadi sebab turunnya sebuah ayat di dalam Al-Quran. Dibuka surat An-Nisa ayat 69. Semoga saya tidak salah ya Allah. Surat An-Nisa ayat 69. Masya Allah, ini Quran bagus banget ya. Sekarang mah Quran teh macam-macamnya. Quran hafalan, biru, oranye, kuning, hijau, ungu, coklat. Ayat 69. Ini dia. Ini asbabun nuzulnya adalah cerita tadi. Cerita sahabat yang sampai sakit-sakitan karena mikirin, khawatir gak ketemu dengan Rasul di akhirat, sampai dia gak bisa makan, gak bisa tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya Allah Rabbi, masyaallah. Kebayangnya tuh sahabat GR-nya ya. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar.
Wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang tadi ceritanya yang lagi ceritain yang taat banget atau yang cinta banget? Taatnya udah nggak dibahas kan? Yang kelihatan sama kita, ya Allah segitu cintanya dia sama Rasul kan gitu. Ini dibahasnya kata Allah barang siapa yang taat. Kira-kira cinta di atas taat gak? Kalau orang udah cinta tuh pasti taat gitu kan. Jadi ayat ini seolah-olah taat aja sebegininya loh, apalagi lo cinta. Ya Allah kali. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang banyak. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Allah enggak sebut minal anbiya, tapi minan nabiyyin. Apa bedanya? Siapa di sini yang belajar bahasa Arab? Kata al-anbiya itu jamak. Kata nabiyyin juga jamak. Apa bedanya? Tuh kan murid Bu Sufi mah sarolehah bisa. Masya Allah, ya Allah, tawadhu luar biasa. Kalau ditanya langsung jempling gitu nurunduk semua. Masya Allah, terjaga banget hatinya, takut teriak Bu Sufi. Jadi kalau an-anbiya itu bentuk jamak, tapi jamaknya jamak sedikit. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau jamaknya jamak qasirah apa? Jadi jamak itu dalam bahasa Arab ada gini Bu, antara 3 dan 10 itu disebut jamak tapi jamak sedikit. Banyaknya tuh tapi sedikit. Itu al-anbiya. Tapi kalau jamaknya banyaknya itu di atas 10, itu disebutnya nabiyyin. Gitu dalam bahasa Arab. Masya Allah bahasa Arab itu luar biasa. Jadi mereka kata Allah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberikan nikmat yang banyak. An'ama itu bentuk jamak dari nikmat. Nikmat yang banyak bukan cuma dapat nikmat yang banyak. Kalau kita bisa makan, iya alhamdulillah. Tapi kalau makannya kita sama siapa, itu kan beda banget ya. Ini nikmatnya itu bersama para nabiyyin. Masya Allah. Mana nih Anggi? Kirain mau ke dia. Bersama para nabi. Nabinya berarti banyak nggak sedikit. Was-sadiqin, dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, bersama para syuhada. Masya Allah. Was-salihin, dan bersama orang-orang yang salih. Ya Allah. Ini kebayang ya, saya ngebayangin toh sahabat yang jadi asbabun nuzulnya ayat ini. Ya Allah. Gitu ya, kebayang apa namanya prodit banget, prodit bangga banget gitu ya Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Masya Allah, orang-orang yang mereka itulah teman yang sebaik-baik teman. Ya gimana nggak sebaik-baik teman Bu? Para nabi, para pembela kebenaran, para syuhada, para sholihin. Ya Allah. Tuh yang cinta sama Rasul tempatnya di situ. Masya Allah. Sayangnya kita belum seperti sahabat itu.
Ayat ini lagi bercerita tentang sahabat yang segitu cintanya kepada Rasul. Pernah nggak kita sakit karena mikirin itu? Boro-boro nggak makan karena mikirin itu, yang ada mah lagi makan juga nggak inget Rasul. Astagfirullahaladzim. Nah Bu, muludan tuh begini nih harusnya ya. Kebangun gitu. Karena kata Allah, makanya kalau ada yang nggak cinta kepada Rasulullah, hatta dengan cuman suatu kali malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah membisikkan sesuatu. Kata malaikat gini, bu'dan, bu'dan, bu'dan. Tahu bu'dan? Bu'dan itu dari kata ba'id, jauh. Kalau ba'id itu artinya jauh. Kalau bu'dan apa ya? Kalau diterjemahin tuh saking dia jauh banget, kebangetan banget tuh gitu bu'dan. Malaikat Jibril berbisik kepada Rasulullah, bu'dan, bu'dan, bu'dan. Siapa yang bu'dan wahai Jibril? Adalah orang yang disebut namamu tapi dia enggak bersolawat untukmu. Bu'dan kata malaikat Jibril, kebangetan. Segitu udah cintanya Rasul sama kita. Segitu udah perjuangan pengorbanan Rasul sama kita. Makanya malaikat Jibril bilang bu'dan. Kayaknya saya sampai jam berapa? Halo MC? Jam 11. Nanti kalau sampai jam 11 gak ada tanya jawab loh. Sampai jam 11 aja benar. Sudah ibu mah ngerjain saya. Coba tuh sampai udah Bu Sufi selesai aja gitu harusnya. Ini itu karunia ke saya tuh. Ini contekan saya masih banyak nih. Masya Allah. Rasulullah SAW ini kayaknya kagak afdol kalau muludan nggak baca ayat apa Bu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surat apa? Bukan tawadhu deui wae. Al-Ahzab ayat 21. Laqad, buka. Udah saya mau bahas ini aja karena ini jarang dibahas detail juga sih sama ustadz-ustadz kalau muludan ya. Enggak lah, dibahas detail juga Bu Sufi, mau ustadz-ustadz yang lain insyaallah. Kita bahas sedikit-sedikit aja. Surat apa Bu? Al-Ahzab ayat 21. Apa arti kata laqad? La itu adalah huruf ta'kid, qad juga ada huruf ta'kid. 21. La artinya sungguh, la pendek ya. Jangan baca la-nya panjang. Kalau baca la di sini dibacanya panjang fatal salahnya. La sungguh, qad juga artinya sungguh. Ini digunakan dalam bahasa Al-Quran untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar amat sangat niscaya mutlak gitulah kurang lebih. Kalau di bahasa Indonesia mah kayak gini Bu, cantik jelita. Artinya apa? Cuantik banget gitu kan. Kaya raya. Artinya apa? Kuaya banget. Dua kata digandengkan dalam satu frase, dalam satu idiom itu menunjukkan bahwa itu banget. Laqad sungguh amat sangat kana innalillahi. Laqad kana lakum. Sebetulnya bisa aja dibilang gini, laqad kana fi Rasulillah itu bisa. Tapi kenapa lakumnya di depan? Kata guru saya karena lakumnya di depan itu kayak begini, oi perhatian oi, kalian semua dengerin, nah kayak gitu. Announce-nya tuh ditujukan dulu kepada kita gitu, bukan mau menyebutkan tentang Rasulnya dulu,
Tapi kitanya dulu yang dipanggil karena sesungguhnya ini penting banget buat kita gitu. Paham nggak? Laqad kana lakum, sesungguhnya ada sesuatu untuk kalian gitu. Kalau kita dibilang begitu, ibu pasti gini, apa tuh, gitu kan? Iya kan? Kalau saya bilang, ibu-ibu saya bawa door prize. Padahal belum saya sebutin pertanyaannya, ibu udah curing hak nggak? Curing hak lalu lumayannya gitu. You know curing hak? Halo, yang di Malaysia ngerti nggak curing hak? Terbelalak, gitu kan. Laqad kana lakum, kata Allah, sesungguhnya ada untuk kalian. Apa yang untuk kalian? Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Itu digunakannya fi, artinya apa bu? Artinya all about, semuanya. Hatta yang kelirunya Rasul itu tetap menjadi uswah buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah apa? Uswatun hasanah. Uswah yang baik. Apa itu pengertian uswah? Apa? Apa artinya uswah? Suri tauladan. Contoh. Tapi teladan itu, kalau saya misalnya gini, oh dia guru teladan, siapa yang seleksinya? Yang seleksinya dinas anu misalnya gitu ya. Oh iya dia ngajarnya bagus, tapi kok nggak sholat ya? Teladan nggak? Jadi terjemahan uswah itu apa sebetulnya? Kan tadi katanya teladan. Tapi begitu dia nggak sholat nggak boleh diikutin kan? Berarti dia bukan teladan dong. Jadi apa pengertian uswah? Ayo, mau sabun cuci tangan atau mau spray lutut? Ini beneran nggak ada yang pernah dengar Bu Sufi jelasin apa makna uswah? Masa tiap taklim jemaahnya baru terus ya? Kemarin saya nyembarin di Villa Bogor Indah, ada kali 400 tuh orang. Kagak ada satupun yang hadir di sini. Di Masjid Raya kemarin ya adalah 200-an mah. Kagak ada juga. Ada sih Bu Sufi hadir tapi mau ngejelasin lagi teh asal susah gimana ya, pokoknya ingat. Nanti kalau udah Bu Sufi jelasin, nah ya itu maksud saya gitu. Saya kemarin kasih ilustrasinya apa? Kalau ibu pengen masak rendang, masakan yang wangel kan susah. Tutorial masak rendang, yang keluar teh video Bu Sufi lagi bikin tutorial rendang kata saya gitu. Di bawahnya ada Siska siapa? Switomo. Oh, tong Siska atunya kanyawan pisan lahir tahun berapa? Kalau ayah nama Chef Renata gitu ya. Atau siapa lagi? Chef Juna. Kira-kira yang mau ibu ikutin tutorial saya atau tutorial Chef Renata? Ini gitu. Menijulit pisan kami gitu. Kenapa ibu nggak ngikutin? Kan yang punya saya juga sama tutorial dari mulai nyuci daging sampai plating. Kenapa ibu nggak ngikutin tutorial saya? Saya kalau makan rendang itu, kalau saya makan di rumah makan Padang atau dikirimin rendang sama Ibu Sugiasi itu ya dari rumah makan Batu Padang, ketahuan Bu Sufi mah tara masak. Kapan masaknya? Saya mau boro-boro masak Bu. Jamaah saya ada yang ke rumah saya lewat, saya lagi nyapu. Masa pertanyaannya gini, oh ternyata Bu Sufi bisa sasapu. Astagfirullahaladzim. Kata saya kesannya gue cuma bisa ceramah doang, nyapu doang mah bisa
kali segitunya nggak percaya sama saya. Kenapa ibu nggak ikutin tutorial saja? Ustazah katanya. Ibu nggak yakin. Ibu nggak percaya Bu Sufi bisa masak. Jangan-jangan itu mah buat naikin rating TikTok Bu Sufi aja. Rendang nama buat ngeluarin dari rendang kemasan gitu. Gak percaya ibu sama saya. Kenapa? Ibu punya referensi tentang saya. Karena ibu tiap ketemu saya ngelihatnya saya ngomong. Kenapa ibu ikutin Chef Renata? Karena tiap ngelihat ketemu Chef Renata bukan lagi ceramah, tapi lagi masak. Ibu yakin, ibu percaya. Yang diikutin yang mana? Kalau secara terjemahan dua-duanya bisa dikatakan contoh, tutorial, teladan. Tapi mana yang ibu ikutin? Bu Sufi atau Chef Renata? Paham ya? Jadi yang disebut uswah, dengerin. Yang disebut uswah itu adalah contoh yang mempunyai effort. Effortnya naon? Gaya ngomong Inggris dahar oncom. Punya daya dorong. Punya daya dorong, punya daya tarik untuk diikuti. Gitu. Itu baru uswah. Tapi kalau contoh tapi tidak meyakinkan, tidak dipercaya, walaupun dicontohin, bagus contohnya. Platingnya bagusan Bu Sufi daripada Chef Renata misalnya gitu. Performanya sama. Tapi nggak punya daya tarik untuk ngikutin. Maka itu sekedar qudwah, bukan uswah. Pernah dengar qudwah? Sama, itu juga contoh, teladan. Nah, jadi Rasul disebut uswah itu harusnya ketika kita mencontoh beliau, kita tuh punya keyakinan penuh. Ini yang harus saya ikuti. Itu baru uswah. Tapi ada bening Bu Sufi, orang yang udah tahu kan kalau Rasul itu minumnya sambil duduk. Tahu kan Rasul tuh makannya pakai tangan kanan. Bahkan itu sunnah fikih karena ada perintahnya, ya gulam samillah wa kul biyaminik, kata Rasul. Makan itu baca basmalah pakai tangan kanan. Udah perintah tuh. Udah jatuh di sunnah fikih. Banyak nggak yang melanggar? Yang salah contohnya atau yang nyontohnya? Yang nyontoh. Rasul mah tetap uswah, Bu. Rasul tuh punya daya tarik untuk dicontoh karena di situ ada pahala, di situ ada keutamaan. Jadi kalau kemudian kita belum bisa nyontoh Rasul, yang salah bukan Rasulnya, bukan uswahnya, yang salah adalah kitanya. Kalau ibu enggak paham tentang Chef Renata, bisa jadi ibu ngikutin tutorial saya. Ipek teh dagingnya heras, rasanya enggak enak gitu misalnya gitu ya. Ya salah sendiri ngikutin, bukan yang uswah. Gitu. Paham ya? Jadi harus punya endorsement, harus punya effort untuk diikuti. Itu yang disebut uswah. Dan yang jadi uswah pada Rasulullah itu fi, kata Allah, semuanya, bukan ala, bukan min. Nggak ada contohnya ya. Gini nih. Ini tisu pakai fi atau pakai ala? Di dalam atau di atas? Sebagiannya ada di dalam, sebagiannya di atas tempat tisu. Ini ala. Kalau fi gini. Semuanya tisu itu di dalam. Jadi ketika dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, itu artinya seluruhnya.
Seluruhnya tuh yang mana aja Bu Sufi? Masya Allah, Rasul itu kelirunya aja jadi uswah. Ini kalau saya ikutin sampai jam 12 gak kelar deh Bu, beneran. Kita selesaiin aja ya. Ini catatan saya masih banyak lagi. Belum ngebahas Rasul sebagai suami, Rasul sebagai guru, Rasul sebagai sahabat, Rasul sebagai pemimpin. Ini catatan saya masih banyak loh. Besok sore. Tuh kan, baru aja dari jam 11 sampai jam 12. Kalau di kampung mah dari jam 7 beneran. Jam 7 sampai jam 12 tuh kalau muludan ya. Tadi mah muludannya cuman gitu doang. Cuman asrokolan berdiri bentar udah. Bu Sufi kalau diundang mulut ke kampung Bu Sufi muludan ya jam berapa Bu? Jam 8. Baik, saya datang jam 8. Efeknya saya ceramah jam 11. Ratib heula. Rawi heula berjanji kosong. Rasulullah SAW itu bukan cuma ibadahnya, baiknya, itu mah udah nggak usah dibilang ya Bu ya. Tapi kelirunya Rasul aja jadi contoh Bu. Rasul pernah keliru gak? Beda ya, bukan salah. Karena kalau benar itu dalam bahasa Arabnya apa? Hak. Lawannya apa? Salah. Bahasa Arabnya apa? Batil. Kadang-kadang Rasul itu tidak tepat. Lawan dan tidak tepat apa? Keliru. Keliru itu khoto. Kadang-kadang Rasul itu kurang tepat. Jadi dia, ini yang saya mau bilang ini, Rasul itu kelirunya aja, kurang tepatnya aja bisa jadi contoh. Pernah nggak mangga-mangga Ibu Wilujeng? Rasulullah SAW itu, Masya Allah, saya sebetulnya pengen nyeritain ini nih mumpung ada bapak-bapak walaupun cuma 2 orang. Saya pengen nyeritain Rasul tentang suami. Bener, saya tuh pengen banget ngisi muludan bapak-bapak lalu saya jelasin gimana sunnahnya Rasul, yang dilakukan Rasul, dikatakan Rasul sebagai suami. Itu pengen banget. Sayang nggak boleh jadi jelas. Masya Allah. Rasulullah SAW itu pernah cinta banget sama istrinya, enggak mau banget menyakiti perasaan istrinya. Ya Rasul, ayo dimakan madunya. Enggak, tadi udah makan madu di istri yang sana. Cemberut istrinya. Rasul nggak mau. Ya udah. Abis ini saya nggak akan makan madu lagi dah. Benar. Turun surat At-Tahrim. Kenapa engkau mengharamkan yang sudah aku halalkan, kata Allah. Apa motifnya? Pengen mencintai istri sepenuh hati, nggak mau mengecewakan, nggak mau bikin sedih, tapi kurang tepat caranya. Kemudian Rasul pernah bermuka masam. Seorang sahabatnya yang tunanetra datang kepada Rasul di dalam surat apa? Abasa. Ingin meminta nasihat untuk mensucikan hatinya. Lalu Rasul bilang, tar dulu. Ini lagi ada urusan. Karena lagi mendakwahi para pejabat. Turun surat Abasa wa tawalla. Padahal Abdullah bin Maktum itu lihat nggak? Katingali teu baeudna Rasul. Abasa itu level marah yang paling rendah. Kalau misalnya ibu marah terus ibu gini, nah itu Abasa. Cuma sekecil, nggak bilang kamu gimana sih, diam dulu saya lagi dakwah nih ke pejabat. Enggak begitu. Dan Abasanya Rasul nggak kelihatan sama Abdullah bin Umi Maktum. Orang dia buta, ditegur oleh Allah. Jadi pelajaran buat kita kan. Rasul pernah sholat Bu, sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat Rasul udah salam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita sedang mengqashar sholat? Enggak, kata Rasul. Lah kenapa? Emang kenapa? Barusan kau sholat 2 rakaat ya Rasul, kita kan harusnya 4 rakaat. Oh gitu? Udah, Rasul berdiri lagi. Enggak sok jadi Rasul apa? Pokoknya saat ini sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat aja. Enggak. Rasul bilang, oh gitu.
ayo tuh kita tambah. Sholat lagi Rasul 2 rakaat, salam lagi, sujud sahwi. Jadi teladan buat kita nggak sekarang? Coba bayangkan kalau nggak ada kejadian itu, padahal umat Rasulullah banyak yang pelupa. Iya kan? Kelirunya Rasul aja tuh jadi contoh. Masya Allah. Suatu kali Rasulullah SAW, udahlah itu mah ini ya. Jadi maksudnya kita harus yakin. Sedikit lagi, punten ya, 5 menit lagi boleh? Ini udah jam 11. Ya boleh dah ibu mah tinggal dengerin, saya yang capek. Mau bercanda. Masya Allah. Luar biasa Rasulullah. Coba kita lihat dikit aja ya. Kita lihat cerita aja. Pak, ini ada cerita nih Pak. Rasulullah sebagai suami Pak, di umur 61 tahun atau 60 tahun. Ini Bapak yang hadir umurnya berapa tahun Pak? Kayaknya sih 30-an deh. Rasul itu Masya Allah romantisnya luar biasa ya. Kalau istrinya mau naik unta, untanya diturunin dulu, suruh sideku. Terus Rasulnya begini, pegangin tangannya, kemudian Ummu Salamah nginjek pahanya Rasul, naik ke unta, untanya udah disuruh duduk. Itu usia Rasul 60 tahun. Seromantis itu. Ibu pernah gitu suami? Ya nggak pernah, orang kakak punya unta. Saya pernah meminta suami untuk mempraktekkan ini. Bercanda. Bi, mau kayak Rasul nggak Bi? Kenapa? Itu ada di bukunya Ustadz Safi Antonio, Rasulullah Sang Pemimpin kalau tidak salah. Saya ingat betul, halaman 99 itu ada. Itu kata saya, Bi mau kayak Rasul nggak Bi? Kenapa? Rasul mah gini. Terus maksudnya apa? Suami saya bingung mana ontanya gitu ya. Saya bilang, kalau sekarang kan ontaknya mobil Bi. Jadi mobilnya keluarin dari garasi, nyalain, terus nanti bukain pintunya, saya dipegangin, silakan. Sok romantis banget. Nih, Rasulullah pernah jalan-jalan sama Aisyah radhiyallahu anha. Yuk kita ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar kan mertuanya kan. Wah, pas datang Abu Bakar panik. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau tidak panggil aku aja? Kenapa engkau yang kesini gitu? Itu Rasul sama Aisyah bilang. Karena tahu Aisyah kan, Abu Bakar kan bapaknya Aisyah. Aisyah, boleh aku dulu bicaranya? Gitu coba Bu. Keren banget. Menghargai khawatirnya Aisyah pengen ngomong duluan karena ini bapaknya gitu kan Bu. Keren banget. Aisyah, boleh aku dulu nggak bicaranya kata Rasul. Suami kita suka gitu nggak sih Bu? Gak pernah mulu dan jangan-jangan itu suami ya. Lalu kata Aisyah apa? Aisyah kan masih unyu-unyu Bu ya. Iya boleh, tapi ngomong yang benar ya. Boleh ya Rasul, tapi berbicara yang benar. Abu Bakar marah. Kamu pikir Rasul ada pernah salah? Pakai ngomong gitu segala. Gitulah kurang lebih. Abu Bakar mah kagak begitu ya. Beliau mah lembut banget. Itu Abu Bakar langsung berdiri Bu. Mau memukul Aisyah. Dihalangin sama Rasul. Tidak wahai Abu Bakar. Kami kesini bukan untuk meminta engkau memarahi istriku. Keren banget ya. Ya Allah. Suatu kali kan istri Rasul tuh ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh pinter masak Bu. Ini kenapa jadi berantakan di bawah sih? Ummu Salamah tuh kan pinter masak.
Pokoknya masakannya tuh enak, terkenal. Di antara istri-istri Rasul yang paling pintar masak tuh Ummu Salamah. Jadi kalau ibu pintar masak ya lumayan lah, mirip-mirip Ummu Salamah. Suatu kali Ummu Salamah itu ngirimin nganterin makanan kepada jadi Ummu Salamah tuh CS banget sama Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tuh kayak ibu dan anak karena umurnya jauh kan. Nah, suatu saat ada tamu ke rumah Aisyah. Ketika itu Rasulullah ada di situ. Tamunya kepada Rasulullah ketika Rasul di rumah Aisyah. Jadi Rasul tuh nggak punya rumah. Semua rumah itu rumah istrinya. Nah, makanya saya ketika dibeli rumah, Bi, ini rumah siapa? Rumah ibu atau rumah Abi? Oh, rumah ibu. Nyunah berarti. Lalu kata, nggak disuguhin sama Aisyah tuh. Aisyah itu spesialisasinya memang ilmunya Bu, pinter. Dia nggak terlalu pinter masak. Tapi kalau dia ngejelasin sesuatu dia pinter. Aduh, rada GR ya. Saya tuh pinter masak maksudnya bukan pinternya. Saya nggak pinter masak kayak Aisyah, lumayan lah ya mirip sama Aisyah. Terus Ummu Salamah ngelihat, aduh itu ada tamu. Saya suguhin bikinlah kue tuh Ummu Salamah. Disuguhinlah ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disuguhkan oleh Rasul. Aisyah ngintip dari balik pintu. Kok dia nyuguhin tamu? Ini kan rumah saya. Ini terjemahan bebas Bu. Ini kan rumah saya. Keluar Aisyah ketika Rasul menyuguhkan kepada para sahabat, ditepak sama Aisyah. Masuk Aisyah ke kamar, sampai kamar dalam hitungan detik. Astagfirullahaladzim. Nah bedanya ini sama Aisyah. Aisyah langsung istighfar. Astagfirullahaladzim ya Rasul, saya salah. Harusnya saya berterima kasih kepada Ummu Salamah karena menjaga kehormatan Rasul menyuguhi tamu kan. Keluar lagi lah Aisyah. Ya Rasul, maaf, saya khilaf. Terus gimana dong? Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul nggak marah. Iya kamu gimana sih? Udah ini tamu, harusnya malu-maluin saya. Gitu kali ya suami zaman sekarang ya. Enggak, Rasul nggak marah. Karena kenapa? Perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia dimarahin, patah dia. Tapi Rasul juga nggak begini. Ya Rasul saya salah, maafin saya. Terus gimana dong? Gak apa-apa sayangku, cintaku. Everything is okay, I love you. Wah. Kalau tulang bengkok dibegitukan, dia akan terus bengkok. Apa yang dikatakan Rasul? Wahai Aisyah, piring dibalas piring, kue dibalas kue. Jailah, cakep banget dah. Nyampe gak tegurannya ke Aisyah? Nyampe. Selesai nggak solusinya? Selesai. Yang bikin saya haru dalam cerita itu adalah ketika Aisyah, aduh merinding saya. Ketika Aisyah melemparkan itu, Rasulullah senyum lalu bilang para sahabat, afu ummuk, maafin ibu kamu ya, dia lagi cemburu kata Rasul. Terus Rasul pungutin pecahan-pecahan piringnya. Lalu Rasul ambilin makanan-makanannya, disuguhkan dengan tangannya kepada para sahabat. Masya Allah, luar biasa. Aduh, Masya Allah. Keren Masya Allah. Suatu kali Aisyah tuh bikin kue. Di situ lagi ada Ummu Salamah di rumahnya Aisyah. Setelah bikin kue, Bu Sufi 5 menit lagi udah. Ibu mohon maaf, ada agenda jam 11. Oh, kan saya tadi udah mohon maaf duluan ya. Atau ya udah deh ditutup aja deh. Tanggung katanya. Protes sama MC loh karena saya. Pas udah selesai kuenya ditawarin sama Ummu Salamah. Ummu Salamah cobain dong kue saya. Enggak kenyang Aisyah swear kenyang gitu ya gitu. Marah, merasa mentang-mentang aku nggak bisa bikin kue dan kamu pintar bikin kue, kamu nggak nerima kue saya, gitulah. Ditaburi tepung,
Akhirnya mereka bercanda tabur-taburan tepung. Begitu mereka udah lamokot tepung, lamokot is apa? Gitulah pokoknya udah pada putih tuh dua-duanya karena akhirnya lempar-lemparan tepung. Saya gini dilemparin tepung sama Aisyah, Ummu Salamah lihat dulu kepada Rasul, gimana nih, gimana gitulah ya. Kata Rasul, balas. Gitu. Keren banget ya. Akhirnya mereka timpuk-timpukan tepung, sampai tuh belumuran tepung, tiba-tiba Umar Ibn Khattab datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari mereka ke kamar. Masuk Umar bin Khattab, Rasul senyum. Kata Umar, kenapa Rasulullah? Tahu tuh ada 2 cewek lagi perang tepung gitu. Ini terjemahan bebas ya. Oh no, ada 2 perempuan lagi perang tepung. Mereka perang tepung di depan saya. Begitu engkau datang suaranya mereka langsung lari ketakutan. Marah Abu Umar ibn Khattab. Wahai Umar mukminin, beristighfarlah, kenapa engkau tidak takut kepada Rasul di depanmu tapi engkau takut kepada Umar bin Khattab? Gitu kata Umar. Apa kata Ummu Salamah dan Aisyah? Ya iyalah, soalnya kamu mah garang, Rasul mah lembut. Cakep banget tuh, saya tuh kalau baca-baca gitu Bu, kayak gimana gitu ya, kayak berasa nonton filmnya gitu. Ya Allah. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi ini waktu duha, perutnya udah lapar, ke dapur, jangan bayangin dapur ibu ya, ke dapur, nggak ada makanan, nggak ada minuman gitu. Aisyah nyamperin, ya Rasulullah, Aisyah, aku hari ini sahur loh. Keren banget tuh ya. Coba kalau Rasul nanya, kok nggak ada sarapan sih? Kayak bapak-bapak jam sekarang yang di sebelah sono. Kok kagak ada sarapan sih jam segini? Lapar kali jam segini teh. Kagak ada nasi goreng-goreng acan gitu. Rasul enggak. Begitu dia lapar nyari makanan enggak ketemu. Pas balik Aisyah datang. Aisyah, aku sahur loh hari ini. Lalu kata Aisyah apa? Oh Rasul sahur. Ya udah deh aku juga sahur. Bagus Aisyah salehah. Udah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih banyak nih poinnya. Rasul sebagai guru belum saya sebutin. Rasul sebagai pemimpin belum saya sebutin. Rasul sebagai sahabat. Ada sifat yang sebagai sahabat Rasul tuh ya, yang kayaknya ibu-ibu juga baru dengar deh hari ini. Karena saya juga baru dengar. Kata anak saya nih, Rasul tuh punya sifat rofah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rasul tuh punya sifat, punya karakter rofah. Karena waktunya udah habis, nanti saya jelasin berikutnya. Assalamualaikum.